Borong jualannya Fami Cihui ya. Kira-kira ada apa aja nih? Wah, ini Tupperware-nya dikasih loh ini ya. Ayam serehnya yang baru itu loh ya. Ya, ini ada yang udah digoreng. Ini aku minta juga yang ada belum digoreng ya. Jadi nanti kalau mau makan tinggal digoreng aja sendiri. Ini semuanya bentuknya apa sih? Pentung ya. Pentung. Ini ada sambal rampainya. Wih, segini banyak ya, gengs. Aduh, ini yang habis habis liburan kepengen sambal langsung terpuaskan gitu. Enak. Terus ini dikasih juga lalapan sekebon. Udah termasuk acar juga. Aku nggak tahu nih acar buat apa ya? Mangan acar iki. Masuk ayam. Makan acar nih biasanya, anyway lumayan lah dapat acar bisa buat makan mie goreng ya, bihun goreng, nasi goreng gitu ya. Ini aku juga beli bebeknya, tuh. Ini mantep banget nih bebek kemangi loh. Wow, enak banget nih ya. Nah nanti kita cobain satu persatu biar maknyus ininya reviewnya ya. Aku belum review wes dimakan di omah. Enak tapi pedes. Nek wes nambah itu berarti enak. Iya enak tapi pedes. Katanya nek kurang pedes kurang pedes. Nek ini kepedesan. Jadi sing enak yang apa? Hari ini kita ngemil serba kacang. Tuh lihat ya, ini kacangnya gede banget loh. Renyah. Enak. Terus bawang putihnya juga berasa banyak banget loh. Nih bawang putihnya tuh. Wah ini oma pasti doyan nih, kacangnya gede-gede, premium, nggak atus-atus, nggak tengik-tengik, semuanya fresh. Enak. Terus dia bawang putihnya tuh juga nggak pelit loh, banyak loh tuh. Aromanya pun rasanya juga bawang putih, namanya juga kacang bawang. Cocok banget buat temen ngedrakor nih. Itu ya ada yang baru tuh, Dynamite Kiss. Ini tuh dari Putri Bali, spesialis cemilan kacang. Kacang bawang andalannya ada 3 ukuran, yang divakum, toples kecil sama toples besar. Nah yang bagusnya, dia ini pakai aluminium seal ya tutupnya. Jadi cocok banget buat oleh-oleh karena tahan lama. Bahkan bisa ke luar negeri nih. Terus ada kue kacang juga, kue kacang rejeki. Ini ada 2 varian, yang original sama yang gula aren. Ini yang original. Garing ya, gurih, ada manisnya dikit, kacangnya berasa. Ini yang gula aren. Ini lebih manis ya daripada yang original. Cocok banget nih buat oleh-oleh, buat momen Natal, Tahun Baru, bahkan Lebaran nanti ya. Kacang bawang ya Putri Bali. Cobain yuk. Mix buah part 2. Mangga, lemon sama melati katanya jadi peach. Yang ini beneran. Beneran paling mirip. Anggur sama kacang jadi coklat. Enggak sih. Jeruk santang sama lengkeng jadi belimbing. Oke, not bad. Agak mirip lah. Timun dikasih gula, sedikit garam, katanya jadi semangka. Lumayan. Next mau mix buah apa lagi nih? Kalau ada ide langsung komen ya. Ayam Dubai cuma 10.000. Si Bejo lagi amal. Bukan. Ini tuh ayam bejo alias ayam cabai hijaunya Iki Rizky. Tapi kalau harganya memang bener 10.000. Segini itu ya. Dengan cabai hijaunya sebanyak ini, segentong ini ya. Kita cek ya, ayamnya ada berapa. Ya. Ini cabenya aja nggak bisa 10.000 Iki. Oh, 2 potong gede-gede ya. Berarti ini kayak 1 paha utuh gitu loh. Ayamnya sih empuk banget ya. Enak ya, dia tipenya memang gurih banget. Maksudnya nggak ada manis-manisnya. Cuman memang ini ada sedikit pahitnya di aftertaste. Kalau pedesnya nggak sampai pedes banget ya. Pedes meledaknya dia. Nah ini ya benar-benar kayak ya udah sambal hijau itu nggak pedes ya, apalagi kalau dimakan sama nasi. Tapi lama-lama ya pedes juga sih. Tuh kulit terek.
Wah, ini sih benar-benar amal kalau cuma 10.000. Berarti kan satu potong 5.000 beserta cabai-cabenya ya. Dengan cabai hijaunya ini masih bisa diolah lagi, kayak mungkin jadi nasi goreng atau sebagainya ya. Ini banyak banget. Ini cabai hijaunya bisa buat makan seminggu ya, apa 1 bulan kali. Ini cabenya panen sendiri kayak terus ayamnya ternak dewek kali ya. Nah kayak semurah gini. Nah, aku jualannya gak mungkin nek. Wow, 10.000. Masa ampun. Habis ayam bledek, ayam bejo. Mau ayam apa lagi nih? Asal jangan ayam binal aja ya. Lama-lama aftertaste pahitnya juga hilang kok. Terus nggak langu juga, enak. Good job Iki Rizky, ya, ditunggu gebrakan selanjutnya. Tak pikir wong Indo udah paling aneh yang bikin hack makanan kayak puding lele, puding kodok dan sebagainya. Ternyata wong Korea podo wae gengs ya. Ini ada yang lagi ini ya. Bab americano, nasi dipakein es kopi americano. Andekan ini kuah rawon yo enak rek. Masalahnya kuah kopi. Sangat tetot. Coba sekali lagi ya. Ya, rasanya ya americano plus nasi hambar, udah gitu doang. Terus adem-adem, aneh banget. Aku nggak bisa telan nggak ya? Maaf. Ini menurut aku hack paling aneh yang pernah aku coba. Bukan nggak enak, tapi aneh gitu loh. Rasanya tuh bener-bener kayak orang udah cerai, udah nggak ada hati cinta-cintaan, wis cerai ya, nggak ada kawin-kawinnya sama sekali. Bener, nggak nyambung istilahnya. Mungkin lebih enak nih dipakein Coca-Cola, pakein Sprite gitu kali, atau pakai lemon tea ya. Kalian cobain deh, cobain beneran. Bab americano. Enak banget. Ini tuh nasi liwetnya lebih pulen, terus lebih ngeresep bumbunya. Enak banget. Apalagi dimakannya pakai ayam goreng sama sambal tempong. Enggak asin mantep. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak banget. Kalian mesti cobain deh. Nih cara bikinnya ya. Pertama, bahan-bahan tumisan ini kita iris-iris tipis. Terus ditumis, ditambahkan daun salam sama serai dan tumis sampai wangi. Baru tambahkan pete dan ikan teri. Kalau udah mateng, angkat dan tiriskan dulu. Untuk masak nasi liwetnya, kali ini aku pakai slow cooker dari Baby Safe. Pot keramiknya berbahan alami dan anti lengket. Jadi nanti nasi liwetku tuh jadi lebih enak, lebih harum, terus bumbunya meresap sampai ke bulir-bulir nasi. Nah, ini tinggal pencet aja 2 jam untuk masak nasi liwet. Varian slow cookernya ada yang lebih kecil 1,2 liter, cocok untuk menu balita. Tuh lihat kan, udah jadi dan bener-bener nggak lengket. Wah, ini sih bener wangi banget. Tinggal disajikan dengan lauk favoritmu, tambahin sambal, ikan teri goreng. Wes, pokoknya cobain resepnya and happy cooking. Baby Safe. Safe for baby, safe for all. Aku punya hack snack baru nih ya. Kemarin tuh sempet ngeliat Chef Firhan bikin, kok aku jadi penasaran. Jadi tak bikin, soalnya bikinnya juga gampang banget. Cuman pakai 4 bahan, semuanya ada di supermarket. Dan 5 menit jadi. Yang pasti ada nugget. Ini aku pakai yang stick dari Cancer. Nih, yang model begini ya. Mari gitu dikasih snack jagung bakar yang dihancurin. Terus tambahin bubuk cabai, terserah mau seberapa banyak. Udah gitu tinggal di shake-shake deh sampai semuanya tercampur rata. Terus pindahin ke piring dan kasih nori tabur sesuai selera. Mari kita coba. Enak loh, ya. Crispy, terus jadinya lebih gurih, terus ada norinya itu yang bikin jadi lebih wangi, lebih rasanya tuh lebih umami. Beneran nagih, enak. Ya gak heran kalau enak, wong pakai Cancer crispy stick, iki mau dibumbuin apapun tetap enak. Ini tuh ngedaging banget ya. Terus crispy-nya tuh asoy banget. Mantap juga nih bumbu, enak banget.
Ini baru namanya cemilan last minute yang cocok buat tahun baruan bareng temen atau keluarga. Kalau bawa ini dijamin auto ludes, auto jadi sultan kalian. Cobain aja deh, enak banget. Sekarang part 2 mengenai sashimi grade. Apakah salmon itu udah pasti bisa dimakan mentah, ya kan? Salmon yang bener-bener yang wild caught bisa dimakan mentah, atau memang trout itu tidak bisa dimakan mentah? Sashimi grade itu bukan gara-gara jenis ikannya, tapi cara handling ikannya itu dari mereka pada saat ditangkap itu harus langsung dibekukan dengan suhu yang tertentu. Penyimpanannya juga suhunya harus stabil. Ataupun kalau dikirim ke luar negeri, ini kan suhunya pun harus tetap stabil. Biar apa? Biar yang namanya salmonella atau bakteri-bakteri yang lain itu tidak berkembang biak. Kenapa lebih mahal? Ya karena handlingnya itu lebih susah, ya kan? Karena dia harus menstabilkan suhunya tertentu, mungkin dengan alat yang tertentu. Kita nggak tahu, ya kan? Karena aku juga bukan pakarnya. Apakah yang namanya salmon, wild caught salmon, atau yang salmon beneran ini bisa langsung dimakan sebagai sashimi grade? No, ya tidak. Ini juga sama. Semua ikan itu kalau handlingnya tidak benar itu tidak bisa dibuat sashimi. Jadi apakah trout bisa dibuat sashimi? Yes, bisa. Selama handlingnya benar, sashimi grade. Apakah yang di supermarket itu bisa dimakan sebagai sashimi grade? Nah, itu aku nggak tahu. Tapi yang kalau udah di layer gitu ya, lama 1 harian, jelas bukan sashimi grade. Udah pasti bukan sashimi grade. Kan yang ini aja yang bentuknya kayak cakep banget gini ya. Itu yang namanya premium, itu bukan sashimi grade. Jadi ini kudunya di grill, bukan sashimi grade. Tahu nggak di Jepang itu sashimi grade sama yang buat grill itu beda sekali dan harganya juga jauh berbeda. Nah, menurut aku kalau di Indo memang harus hati-hati kalau mau makan sashimi karena di Indo itu temperaturnya hawanya itu lebih panas, jauh lebih panas. Jadi tidak stabil, oke? Jadi banyak bakteri yang berkembang biak, begitu loh ya. Jadi kalau mau makan sashimi ya pilihlah tempat yang benar-benar mengerti mengenai sashimi, bukan asal-asalan. Sekian dan terima kasih. Kemarin udah aku cobain lapis legitnya, sekarang dia ada Christmas hampersnya yang pastinya lebih bervariasi. Yang pasti ada lapis legit Black Forest yang udah aku approve. Tapi ini yang porsinya lebih kecil ya. Ini tuh pakainya dark chocolate Belgium sama cherry premium. Atasnya ada chocolate flake-nya, cherry-nya di atasnya sini. Terus no rum, jadi definitely halal. Dan yang pasti dia udah gluten free karena udah ada test lab-nya. Ada cherry-nya juga, ada coklatnya juga. Kenyal-kenyal ya, enak. Nah ini tuh nggak terlalu berminyak, terus dia tuh kenyal-kenyal. Nah enak tuh, tapi tetap moist. Terus ada cherry di tengah-tengahnya, jadi asam-asam segar. Cocok banget buat Christmas, beneran. Hampersnya ini dari Oriole Bakery, ada Nanaku Tepulnya. Satu paketnya ini yang platinum package ya, itu isinya selain lapis legit Black Forest, terus ada nastar, kastengel, sama ada red velvet cookies. Hampers mulai dari harga 488.000. Kalau yang platinum ini harganya 825.000, paling mahal 960.000. Ini nastarnya dia, wah warnanya cakep banget ya, bisa kuning gini karena dia pakai telur omega, gengs. Meleleh di mulut ya. Terus selainya juga nggak terlalu asam, nggak terlalu manis, dia humid. Ini red velvet cookiesnya, kelihatan garing ya. Crunchy. Jadi tengahnya tuh ada kacang mede sama walnutnya, gengs. Pantesan crunchy. Enak ya. Kastengelnya ini pakai keju edam ya, gengs ya. Jadi atasnya tuh ada tekstur crunchy gitu loh. Kejunya berasa banget ya, asin-asin gue gitu, enak. Nyari Christmas hampers yang isiannya premium, kepoin aja Orila. Cus!